Jalan ini bagi masyarakat Ketapang sudah tak asing dengan namanya, yakni Jalan Pelang Tumbang Titi. Jalan yang menyimpan sejuta cerita tentang urat nadi kehidupan, tentang kegembiraan, riuh rendah keluh kesah, kerjasama sesama musafir, menjadi kumpulan cerita yang bercampur menjadi satu. Lelah terobati ketika bertemu jalan yang lebih representatif, Jalan Tumbang Titi Beringin. Ya, hari itu kami menuju Beringin. Kami ingin menggali cerita-cerita unik dari penggerak CUPS di Beringin, Petrus Borin. Namanya tak asing, apalagi ia pernah memimpin desa yang berbatasan dengan wilayah Kalimantan Tengah ini. Ya, Pak Borin adalah salah satu tokoh masyarakat Beringin. Dulu dia pernah menjabat sebagai kades. Setelah tak menjabat lagi, ia memutuskan menekuni bidang pertanian. Saya memang asli Beringin, gitu. Jadi sejak dari dulu itu yang memimpin di desa Beringin Raya ini almarhum datuk saya. Pertama-tama memimpin. Kemudian diganti almarhum juga bapak saya. Kemudian bapak saya berhenti di kepala desa. PJS 1 tahun itu saya sebagai pemimpin di desa. Akhir-akhir anak saya lagi yang memimpin sekarang nih. Anak yang pertama, menantu. Di Sebatang, ia memiliki lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan yang tersinergi. Masyarakat Dayak mengenalnya dengan Dohas. Terdapat hamparan padi ladang, rumah tempat tinggal, kandang ternak. Kawasan tersebut dipisahkan sungai berbatu. Di seberangnya lahan pertanian, mulai dari tanaman sayuran, tanaman buah, dan tanaman keras seperti jengkol dan karet. Dari hasil lahannya ini, Pak Borin dapat mengumpulkan pundi-pundi keuntungan. Sebatang itu, hutan di situ sudah milik nenek datuk saya. Saya tinggal melanjutkan dengan apa yang diperbuat orang tua zaman dulu peninggalan. Nah, begitu itu sejarahnya. Jadi nama warung saya itu Warung Korosek Mulo Tumbuh. Itu di Sebatang tadi. Ada perkebunan sayuran, ada ternak babi, ternak ayam sedikit, bebek, gitu. Yang datang pembeli dari Pangkalan Bun, dari arah Kalteng, dari Balai Bekuak, dari Sosok, Pontianak. 1 minggu 3 kali mobil pisang datang. 1 kali mereka datang itu ada 200-300 itu.
penghasilan dari pisang aja. Itu 1 kali datang, 1 bulan kan 2-3 kali. Proses yang didapat Pak Borin ini tidaklah instan. Semua berproses. Beruntung pula, ia menabung menjadi anggota CU. Bahkan dipercaya sebagai seorang pangkalan kolektor. 2005 saya di CUPS itu langsung dibentuk sebagai PK, pangkalan kolektor. Jadi sekarang sudah 2018, berarti 13 tahun saya sudah itu bekerja sama dengan lembaga itu CUPS. Dengan pertumbuhan anggota di Beringin ini adalah sebanyak 125 orang. Itu dengan aset itu 700 jutaan lebih. Itu juga Pak, itu terdiri dari lalai dan aktif. Tapi itu kan hal yang biasa, di mana-mana itu tetap ada hal yang seperti itu. Sekarang saya masih berusaha itu untuk mengembangkan CU kita di Desa Beringin Raya ini. Pak Borin adalah salah satu dari 6 pangkalan kolektor CUPS, dan beliau memiliki komitmen yang sangat tidak perlu dilakukan lagi, karena sudah dari 2005 lah CUPS ada, dia sudah bergabung aktif. Beliau memiliki komitmen yang baik karena di TP Titi ini salah satu PK yang berhasil mengumpulkan aset terbesar di antara PK-PK yang lain, dan berhasil juga merekrut salah satu anggota yang memiliki simpanan yang cukup lumayan dapat dibanggakan bagi anggota CUPS, para anggota PK ini. Sekilonya kangkung nih aku jual dengan pihak dapur 1 kilonya 10.000. Juga pisang 1 kilo 1.500. Cabai banyak, saya tanam di situ banyak tuh kebun-kebun cabai nih, cabai semua. Ini dijual, ada kawan dari Pontianak datang, ada juga ke dapur, itu perlu banyak. Biasanya kami kalau mereka mau cuti ke rumah, mau off, itu pesan sama kami 10 kilo. Pisang juga bawa untuk ke rumah tuh, ada 2 tandan, ada apa.
Ini labu campur timun, buahnya banyak, besar-besar. Nah, kayak nih. Ini buahnya. Kalau dijual, soonnya 1.000. Soon 1.000. Gitu. Besar-besar. Nih, sayurnya. Nah, ini labunya. Ini labu airnya. Juga sama harganya. Nah, setiap per 1 minggu, 1 keranjang saya antar ke kampung. Nah, saya punya impian, punya cita-cita. Makanya saya walaupun tua-tua itu tetap beladang. Saya ingin punya kebun jengkol, punya kebun durian untuk masa depan cucu saya, anak saya gitu. Karena kalau usia saya ini sudah 60 tahun, jadi berkemungkinan kapan-kapan pihak kuasa akan memanggil saya. Nah, jadi saya ada peninggalan dengan anak cucu. Kejujuran, kesederhanaan, luasnya jaringan, serta kerja keras ada pada dirinya. Namun ada satu hal keteladanan yang juga dapat menjadi pelajaran dari seorang Petrus Borin, yakni kesetiaan. Istri Pak Borin diketahui mengalami sakit sejak puluhan tahun, yakni setelah melahirkan anaknya yang kedua. Kondisi ini tak menyurutkan rasa cinta kasih Pak Borin pada istri dan keluarganya. Ia merawat dan terus mengusahakan kesembuhan bagi istrinya, walau sudah tak terhitung lagi keluar masuk rumah sakit. Inilah saya. Nah itu suami saya biar saya sakit pun tidak mengeluh dengan saya sakit. Ngurus anak, cucu, kebun, terus ingunan, mis babi, ayam. Tidak pernah mengeluh Bapak. Tetap menyintai, tidak pernah marah. Dibilang Bapak biarpun sakit, jangan mengeluh. Harus kita dengan orang bagus, sering kasih mengasihi dari Bapak dan anak-anak dan orang lain. Keluarga adalah pondasi penting dalam kehidupan. Kepedulian dan rasa kebersamaan juga tentu berpengaruh pada kualitas ber-CU. Belajar dari Pak Borin, kita makin diajak menyelami arti sebuah kesetiaan. Ibu ini memang orang penderita sakit. Sejak lahirnya Mas Edo, tahun 1983, dia mulai sakit sampai sekarang. Sudah puluhan tahun, sudah 30 tahun lebih. Tetapi saya tetap sabar. Saya tetap berdoa. Gitu. Saya atasi. 1 tahun ada sampai 2 kali opname. Saya jalani. Saya tidak mengeluh. Saya pantang mundur, pantang menyerah. Dengan segala tumpuan buruk jahatnya, karena itu sudah pemberian Maha Kuasa untuk saya. Saya memang betul-betul cinta saya dengan seorang istri, tidak dari pacaran dulu sampai sekarang pun tetap menyintai. Walaupun dia sakit seperti apa, saya tetap jalani. Saya tinggal begini dengan Tuhan. Tolong saya perhatikan hamba-Mu ini. Setahu saya, sejak Mama mulai sakit-sakitan, selalu peduli. Dan di segi apapun, tidak memikirkan bahwa baik biayanya segini, segitu. Tidak pernah, tetap harus diusahakan, diobati. Sangat luar biasa ya, dengan saran-saran beliau dan lihat keadaan beliau.
tentang ibu sakit-sakitan, tanggung jawab dengan anak istri, sangat menjadi pelajaran bagi kami. Rasa bangga. Ya, harapan saya untuk anak-anak muda, terutama sekolah. Karena kalau tidak sekolah, zaman-zaman sekarang ini memang susah sekali untuk mencari pekerjaan. Nah, contoh seperti saya memang tidak sekolah. Putus sekolah saya di SMP aja. Hanya di SMP, Pak. Jadi terasa saat zamannya maju sekarang. Kita semuanya ketinggalan. Kalau untuk sekolah itu pihak CU memang sangat memperhatikan, sangat tinggi sekali. Kalau masalah anak sekolah, kredit anak sekolah, itu sangat diperhatikan. Karena contoh, aku melihat di kawan-kawan yang tetangga-tetangga itu, aku lihat bukunya, itu ada pinjaman cepat, pinjaman cepat, pinjaman cepat. Berarti pihak lembaga CU itu sangat menolong. Ya memang beliau sangat bagus di mata kami, khususnya masyarakat Desa Beringarayo. Dia banyak mencontohkan dalam bidang perkebunan, perikanan, serta ternak-ternak babi, ayam. Pertama dia ngasih aku support, mengajak aku bikin ladang untuk menanam jengkol serta sawit. Cuman yang aku ikuti baru jengkol, Pak. Kalau bapak ya orangnya itu mudah peramah, tidak pernah ada masalah dengan orang. Puji Tuhan selama ini belum ada pernah kesalahan tentang CU. Istilahnya itu kekurangan dari penyetoran anggota kepada beliau selaku PK belum pernah. Harapan kami semoga nanti ke depan anggota CUPS itu selalu memiliki semangat yang tepat waktu, tepat jumlah itu semakin ditanamkan bagi setiap insan CUPS, dan juga anggota-anggota tersebut dapat setidaknya melakukan wirausaha di CUPS itu ke depannya, begitu. Sapaan senandung di antara lembah, bukit dan ngarai di perbatasan Ketapang dan Kalimantan Tengah memperteguh kita semua. Bagaimana keluarga menjadi hal yang penting yang mempengaruhi keberhasilan kita dalam mengarungi kehidupan. Kita pun belajar bagaimana kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Dan banggalah kita untuk dapat belajar dari seorang Petrus Borin.